Untuk tanya jawab silakan beberapa orang. Satu silakan langsung maju Mas. Ya Mas, langsung maju karena mikrofonnya di sini. Yang saya tanyakan untuk dua syekh kita, Ustadz. Dulu waktu saya kecil, bapak saya pernah bilang, percuma kamu syahadat, percuma kamu sholat, percuma kamu syahadat kalau kamu nggak sholat, seperti itu. Terus dalam pikiran saya, loh kok bisa ya? Ya iyalah, dia bilang. Terus kalau kamu nggak sholat, nanti kepala kamu bisa jadi binatang, seperti itu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kembali ke zaman dahulu-dahulu seperti itu, kan ada namanya teles yang kalau kita lihat dari di sana ada yang gejala-gejala listriknya ada seperti itu. Terus yang menemukan listrik Michael Faraday, terus Alessandro Volta, sama yang menemukan bola lampu Thomas Alva Edison. Dari orang-orang itu, kalau kita kaji dari hukum seperti itu, mereka orang kafir seperti itu. Tapi kalau etikanya kan itu sudah Islam sekali seperti itu. Karena Islam menurut saya itu, yang saya lihat, yang saya pelajari dari Islam sekarang adalah bagaimana cara menahan ego dan bagaimana cara kita mencintai. Cuman itu yang saya pelajari dari sana. Jadi yang saya tanyakan adalah yang disebut Islam itu seperti apa? Syarat untuk orang itu disebut Islam seperti apa? Cuma itu, syarat orang itu disebut Islam seperti apa? Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, saya dari Kalimantan, Pak. Pertanyaan saya simpel. Misalkan Cak Nun dan Cak Fuad bertemu Rasulullah, apa yang akan beliau sampaikan? Apa yang Cak Nun dan Cak Fuad sampaikan? Mungkin terkait kondisi Indonesia ataupun hal-hal yang memang urgen yang harus benar-benar disampaikan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya ke Syekh Nur Somad Kamba atau Cak Fuad, ada nggak hadis yang menceritakan akhlak Rasulullah saat bertemu orang yang kurang ideal secara secara syariat, lalu sikap beliau itu bagaimana? Apakah beliau itu membuat orang itu putus asa, atau caranya beliau itu membesarkan hatinya itu gimana? Apakah pernah Rasulullah itu didatangi umatnya yang tidak seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, tapi yang benar-benar kurang? Lalu bagaimana sikap Rasulullah menyikapi orang itu saat menanyakan masa depannya di akhirat? Tuh. Terima kasih. Jadi yang pasti Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah fahuwa ala dimani, kata Rasulullah. Siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka itu menjadi tanggunganku. Ya, hartanya dan jiwanya dan hartanya. Jadi artinya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah muslim. Ya. Secara administratif kan juga begitu. Kalau dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi muslim. Kan secara administratif sudah begitu. Ya. Ya, secara administratif. Tetapi secara substansi, orang kalau sudah beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, ya la ilaha illallah, ya, itu yang berlaku secara universal. Kemudian untuk umat yang dalam sudah Muhammad, sudah lahirnya Muhammad, sudah diutusnya Muhammad, ditambah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu, ya.
Jadi itu yang paling substansial yaitu. Ya. Memang ada ulama yang berpendapat bahwa untuk menjadi Islam itu dan dia menjadi haram darahnya untuk ditumpahkan, ya, bukan halal, itu syahadat kemudian sholat. Ada yang juga pendapat syahadat, sholat dan puasa. Ya. Tetapi menurut yang saya baca ya yang paling substansial ya tentunya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ketika ada seorang sahabat pada waktu Fathu Makkah, ya, saya tidak ingat betul apakah Khalid bin Walid atau siapa atau sahabat yang lain membunuh seseorang. Ya. Padahal orang itu sudah mengucapkan syahadat. Ya. Nabi marah. Ya. Lalu sahabatnya menjawab, dia itu mengucapkan syahadat karena hanya takut sama kita. Dia hatinya tidak bersyahadat. Nabi tambah marah. Kok kamu tahu hatinya orang? Ya. Tidak ada yang tahu hatinya orang kecuali Allah. Kita manusia ini ya apa yang lahir. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia menjadi seorang muslim. Baru setelah itu ada kewajiban-kewajiban dari seorang muslim. Ada yang pokok, ya, ada yang cabang-cabang, ada yang ranting-ranting. Ya. Jadi ketika saya mengatakan seperti ini bukan berarti jadi yang penting pokoknya syahadat, soal sholat, zakat dan sebagainya nggak penting, bukan begitu. Ya. Tetapi yang paling substansial untuk membedakan seorang itu muslim atau tidak ya syahadatain. Ya. Bahkan kalau kita bicara soal pengertian yang lebih substansial lagi, orang yang hidupnya menyerahkan diri kepada Allah itu sebenarnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, kan begitu. Ya. Itu yang lebih dalam lagi. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dirinya gak pernah pasrah kepada Allah. Administratif dia muslim tapi secara substansinya itu Allah yang Maha tahu. Nah, jadi ini mungkin nanti Ustadz Nur Somad bisa menambahkan. Yang kedua masih yang dari Kalimantan ya. Wah ini berandai-andai ini. Andai kata ketemu Rasulullah ya. Ya, orang itu yang tujuan akhirnya itu apa sih kalau orang hidup ini? Tujuan akhirnya setelah mati itu ingin apa? Ingin apa? Selamat di akhirat kan ya? Ya, saya kira itu yang paling utama. Tapi Allah mengajarkan kita jangan minta untuk diri sendiri, juga minta untuk semua orang kan begitu. Jadi kalau ketemu ya Allah, mudah-mudahan semua orang ini masuk surga. Ya. Kita minta kepada Nabi supaya didoakan kita seperti doa kita dalam sholat. Ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin itu. Mudah-mudahan Allah memberi keselamatan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kok saya yang terpikir itu aja. Mau minta apa lagi? Minta dunia apa gunanya? Ya, jadi minta keselamatan di akhirat. Ya. Yang terakhir apa tadi? Akhlak Rasulullah. Wah, kalau kita baca ini ya, kita ini kalau baca hadis itu, saya kadang juga berpikir, ada ribuan hadis itu umumnya bicara mengenai fikih ya Pak Nur Samad ya. Iya. Yang namanya hadis mengenai akhlak itu kalau di Bulughul Maram itu ya, kumpulan hadis-hadis Bulughul Maram itu. Yang namanya hadis mengenai akhlak itu hanya di belakang dan jumlahnya sedikit sekali. Tapi yang sangat banyak itu mengenai fikih, ya, soal hukum. Ya. Padahal ini sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau mau itu ada banyak Mas, nanti bisa, dan itu sangat menarik sekali kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, ya kan harus mengikuti Rasulullah sebagai apa? Uswatun hasanah. Ya. Karena Rasulullah, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin ikuti Al-Quran, yang ikuti akhlaknya Rasulullah. Nah, sementara ini kita ini sangat sedikit sekali memperoleh pelajaran tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Ya. Menteri Agama kemarin sampai mengatakan, saya juga heran, ini kurikulum di madrasah harus diubah
ya tentang sejarah Nabi Muhammad. Ya saya juga ini apa maksudnya? Ternyata beliau katakan sejarah Nabi di buku-buku di madrasah itu umumnya menerangkan tentang perang-perang Nabi. Ya, tentang peperangan Nabi. Itu yang banyak. Ya. Dan itu saya alami sendiri. Saya pernah memberi ceramah mulut Nabi karena yang datang banyak juga anak-anak, akhirnya saya panggil 3 anak SD. Saya tanya, kamu pernah diceritain enggak oleh orang tuamu, gurumu mengenai Nabi Muhammad? Ya pernah, tapi sedikit. Coba kamu sekarang terangkan, apa yang paling menarik bagimu tentang Nabi Muhammad itu? Oh, Nabi Muhammad itu seorang yang pemberani. Ya. Karena mengalahkan musuh-musuhnya, macam-macam lah. Pokoknya apa soal perang. Nah, yang kedua ini yang saya heran. Apa kalau kamu yang menarik dengan Muhammad itu orangnya baik sekali. Contohnya apa? Suka kepada janda-janda. Ini anak SD loh ini. Saya tidak bohong ini, betul. Ya. Suka membantu janda-janda gitu. Lah ini gurunya gimana ini cerita? Ya. Ini betul. Jadi betul ini sirah nabawiyah itu penting sekali. Maka di Malang ini religi yang pengajian rebologi itu sejak sudah beberapa bulan ini, kalau di Padang Bulan itu tafsir, kalau di religi ini sekarang sirah nabawiyah. Ya, tentang sejarah hidup Nabi. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana Nabi kalau menghadapi orang Islam yang masih apa? Katanya tidak ideal lah ya gitu ya. Ya, saya ambil contoh aja. Suatu hari ada seorang sahabat itu karena musim dingin, ya, dia malam itu hubungan suami istri, ya, otomatis kan dia sebelum subuh harus mandi, tapi dingin sekali. Dia pikir kalau saya mandi ini, waduh, bisa sakit. Akhirnya tayamum dia, tayamum. Terus ikut jamaah subuh. Setelah jamaah subuh lapor kepada Nabi. Ya orang zaman itu kan terus terang kepada Nabi, saya tadi malam begini, tapi karena dingin saya nggak mandi, saya cuma tayamum. Sah apa enggak itu sholat saya? Nabi itu tertawa. Saya kira kalau kiai sekarang itu, wah ini kamu ya jelas enggak sah gitu. Nabi itu cuma ketawa. Ya jadi kalau begitu kamu tadi sholat jamaah dengan jamaah itu dalam keadaan junub gitu. Ya. Dalam keadaan junub sambil tertawa Nabi itu. Ya. Tapi si sahabat ini kemudian mempunyai alasan. Loh kan ada ayatnya Nabi, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu bawa dirimu kepada kehancuran. Ya, saya pikir kalau saya mandi saya hancur, ini sakit saya. Iya. Nah, saya menunggu apa yang dikatakan Nabi. Nabi tidak menjawab, cuma ketawa terus pergi. Ini contoh ya. Contoh betapa Nabi itu apa? Lapang, tapi jangan ditiru loh nanti. Jangan ditiru, ini untuk menggambarkan betapa Nabi itu apa? Lapang, ya. Jadi ad-dinu yusrun kan begitu ya, agama itu mudah, meskipun ya jadi gampang-gampang ke, gitu ya. Tapi inti pesannya apa dari hadis ini? Bahwa Nabi itu tidak bersikap apa? Keras, ya, kaku, ya kepada umatnya. Ketika ada 2 orang berbeda pendapat, Nabi juga begitu. Umar bin Khattab ditanya, Umar, kamu kalau sholat malam gimana? Saya kalau sholat malam ya tengah malam, setelah bangun tidur saya sholat malam. Ya. Terus Abu Bakar, kalau kamu, saya sholat malamnya itu sholat witirnya sebelum tidur. Ya, jadi saya sebelum tidur sholat isya, sholat sunnah, setelah itu sholat witir 3 rakaat. Mengapa begitu? Saya takut nanti malam nggak bisa bangun. Gitu. Lah Umar, apa kamu enggak takut nanti malam enggak bisa bangun? Umar jawab, enggak. Pokoknya saya itu kalau sudah bertekad, ya, saya masih bisa bangun. Ya. Kira-kira gimana Nabi menanggapi dua cara ini? Nabi mengatakan, Abu Bakar, kamu ini orang yang hati-hati. Ya. Umar, kamu ini orang yang punya tekad yang kuat. Jadi kedua-duanya itu dipuji. Ya. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Ya.
Ada seorang pembantunya Rasulullah itu suatu kali disuruh oleh Rasulullah ke suatu tempat. Di tengah jalan ketika dia lewat di rumah seorang sahabat, dia melihat istri dari sahabat itu sedang menuju ke kamar mandi dalam keadaan yang tidak tertutup seluruhnya. Ada yang terbuka. Nah, dia melihat keadaan seperti itu, dia tidak terus lewat tapi malah mandeng gitu ya, berhenti. Nah, ini kesempatan gitu. Tapi setelah itu dia sadar, ya Allah, saya sudah melakukan satu dosa besar. Akhirnya dia pergi ke gunung, tidak mau pulang kembali kepada Rasulullah. Berhari Rasulullah mencari kemana ini anak ini, gitu ya. Kok sudah 3 hari nggak pulang? Akhirnya Umar, Abu Bakar dan yang lain disuruh cari. Coba cari dia. Ternyata dia memang melarikan diri ke gunung dan setiap pagi kata penggembala di situ itu berteriak-teriak mohon ampun kepada Allah. Hanya karena apa tadi? Mandeng beberapa detik saja. Terus akhirnya dibawa pulang. Cerita kepada Nabi seperti itu. Oh, cuma begitu. Ya, kamu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosamu akan diampuni oleh Allah. Ini enggak mau orang ini. Dosa saya lebih besar daripada Rabbana atina ya Nabi. Nabi mengatakan, loh, ayat Allah Rabbana atina itu lebih besar dari dosamu. Enggak, saya masih merasa berdosa. Ya sudah, kamu pulang dulu sana. Ternyata dia itu berhari tetap mikir dosa itu sampai kurang lebih seminggu. Tidak kembali kepada Rasulullah. Lalu Nabi kemudian datang ke rumah itu dengan para sahabat dan mendapati dia dalam keadaan sakit keras. Ya. Ditanya oleh Nabi, yang kamu minta ini apa? Kok sampai kamu itu sakit keras seperti ini? Saya hanya minta ampunan Allah. Nabi mengatakan Allah mengampunimu. Ya. Allah mengampunimu karena kamu sudah merasa salah, sudah bertobat. Ya. Masih juga belum bisa terima orang ini. Akhirnya turun malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril datang untuk memberitahukan kepada orang itu bahwa Allah sudah mengampuni, sehingga ada hadis yang mengatakan, andai kata kamu datang kepada Allah dengan dosa seluas bumi, tapi kamu mohon ampun kepada Allah dengan tidak membawa kemusyrikan, maka aku akan datang membawa ampunan seluas bumi. Nah, turunnya hadis itu karena peristiwa ini. Maka setelah diberitahu begitu, orang ini kemudian mau menerima dan akhirnya meninggal. Ya. Jadi Rasulullah itu begitu memberikan harapan besar kepada umatnya, terutama ampunan Allah. Ya. Nah, ini kalau kisah si sahabat ini, kalau tidak salah namanya Sa'labah itu, sampai digambarkan waktu penguburannya. Ya, waktu penguburannya. Itu Nabi di kuburan itu jalannya jinjit. Ya. Para sahabat setelah selesai penguburan tanya Nabi, tadi saya lihat Anda di kuburan itu jalannya apa? Jinjit, tidak menapak begini, kenapa? Nabi menjawab, kalian tidak tahu. Kuburan itu penuh malaikat. Sehingga tidak ada tempat saya untuk berpijak, sehingga saya jinjit. Karena penuhnya kuburan dengan malaikat yang menghormati si Sa'labah yang mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah ampuni oleh Allah. Nah, ini salah satu kisah Mas. Jadi kita kalau melihat orang yang kita anggap belum mengamalkan agama dengan baik, itu tugas kita apa? Tugas kita apa? Mengingatkan. Ya. Ada orang bertanya, gimana hukumnya orang Islam nggak sholat? Tanya kepada Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya, seorang yang sangat tersohor di Mesir. Gimana Pak Kiai hukumnya orang Muslim tapi tidak sholat? Jawabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hukumnya kamu wajib mengajak dia untuk sholat. Nah, ini luar biasa ini.
Jadi gitu, hukumnya kamu wajib ngajak dia untuk sholat. Bukan, wah dia tidak muslim, bukan begitu. Ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis dalam bukunya, suatu kali dia mengingatkan tetangganya yang pemabuk. Ya. Beliau tanya, kapan kamu ini berhenti mabuk? Gitu ya. Orang itu menjawab sambil menangis, Syekh, doakan saya supaya saya bisa meninggalkan minuman keras. Itu jawab dia. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali ini langsung seperti kata beliau, tertusuk. Ya. Dirinya itu seperti ditusuk-tusuk karena jawaban itu. Mengapa? Beliau berkata, orang ini ya, yang hidup di lingkungan yang memang tidak beragama. Dia dulu dilahirkan dalam lingkungan yang tidak beragama. Tapi dia punya kesalahan, dia menangis mohon ampun kepada Allah, minta didoakan menjadi orang baik. Sementara kita-kita ini, kata Muhammad Ghazali, yang sudah sejak kecil beragama, sekarang hidup di lingkungan orang beragama, seringkali kita membuat kesalahan tidak pernah merasa salah, tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Nah ini Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi barangkali ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya, itulah akhlak Rasulullah. Ya. Jangankan orang yang belum, orang-orang kafir aja oleh Nabi itu ya, diladeni dengan sangat sabar. Ya, diladeni dengan sangat sabar. Apalagi dengan sesama orang yang sudah beriman. Ya. Mungkin sudah sering ceritakan mengenai cerita Nabi dengan pengemis Yahudi yang sampai meninggalnya Nabi. Ya, orang Yahudi itu tidak tahu bahwa yang setiap pagi memberi dia makan itu adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Sehingga setiap kali Muhammad datang memberi makanan, karena saking baiknya si orang ini, maka si pengemis tadi mengatakan, kamu ini orang baik, oleh karena itu saya beri nasihat, kamu jangan ikut-ikut jadi pengikutnya Muhammad. Ya. Ya saya pesan betul, jangan kamu jadi pengikutnya Muhammad. Padahal yang diberitahu adalah, dan sampai akhir hayat beliau, tetap setiap pagi ba'da subuh memberi makan orang Yahudi itu, buta, orang buta itu. Ya. Nah ini terbongkarnya setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar tanya kepada Aisyah, Aisyah, aku ini bapakmu sekarang menjadi khalifah Rasulullah. Menurut pendapatmu aku ini sudah pantas, sudah bisa enggak ngikuti akhlak Rasulullah itu? Aisyah menjawab, ya masih jauh, Bah. Masih jauh panjangan ini kalau dibanding kali Nabi Muhammad. Loh, contohnya gimana contohnya? Terus ceritakan itu tadi. Nabi Muhammad itu setiap pagi memberi makan pengemis buta, ya dikata-katain jangan ikut jadi pengikut Muhammad, tetap saja memberi dan tidak pernah beritahu. Saya ini Muhammad, enggak. Coba Bapak bisa enggak begitu? Besok saya akan datangi dia. Maka datanglah Abu Bakar kepada pengemis itu, memberi makanan seperti Rasulullah diceritakan oleh Aisyah caranya bagaimana. Kurma itu dilembutkan, terus diberikan. Terus pengemis ini bilang, ini kamu bukan yang biasanya ini. Loh kok tahu? Tanganmu ini kasar. Kalau orang yang biasanya itu lembut sekali kalau memberikan itu. Ya. Terus diberitahu, itu orang sudah meninggal. Siapa dia? Itu Nabi Muhammad SAW. Barulah si Yahudi ini menangis, ya. Yang selama ini selalu dihujat namanya. Ya. Akhirnya dia baru bersyahadat. Jadi Nabi itu sabar menunggu seseorang memperoleh hidayat itu sampai beliau wafat. Karena Allah Maha tahu yang akan beri hidayah itu adalah, Nabi Muhammad tahu yang beri hidayah adalah Allah. Kita itu hanya menjadi perantara, berusaha. Nah, kira-kira begitulah sedikit cerita. Ya, monggo Pak Nur.